warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik dengan diawali kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Maaf ya, ini di siang hari ini saya mengganggu kunjungan. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini dalam rangka observasi sebelum besok kita melakukan observasi kelas itu atau supervisi akademik. Jadi Bu Susi kapan mau mengajarnya Pak? Iya, karena ini di semester genap ya Bu, saya mengajar di kelas 10. Nanti di hari Selasa saja ya Bu ya. Oh, di hari Selasa. Oke, baik, di kelas 10 tatap busana Ya, di Selasa. Oke. Materi tentang apa Bu? Materinya tentang branding dan marketing Bu Fitri. Branding Ya. dan marketing. Jadi masuk ke dasar-dasar keahlian busana. Oh, keahlian busana. Oke, jadi dari materi itu nanti tujuan pembelajarannya apa? Tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin nanti peserta didik memiliki keterampilan dalam merancang produk fashion. Keterampilan merancang produk fashion, kemudian strategi dalam memasarkan produk fashion tersebut. Gitu. Dan juga strategi memasarkan. Jadi nggak cuma bisa membuat tapi juga bisa memasarkan. Iya, betul. Oke, jadi lalu area yang dikembangkan untuk area yang akan dikembangkan yaitu saya ingin anak-anak itu memiliki keterampilan dalam merancang produk fashion. Kemudian mereka akan tahu bagaimana alur cara memasarkan produk fashion yang sudah mereka buat seperti itu. Jadi lebih ke pemasarannya. Iya, betul. Ya, karena juga itu akan menambah keterampilan mereka yang bisa memasarkan. Iya, betul sekali. Ya. Lalu kemudian strategi nanti yang akan Bu Susi lakukan saat pembelajaran seperti apa? Jadi strategi yang akan saya buat nanti, saya menyiapkan modul ajar untuk anak-anak kelas 10 secara lengkap. Di sini nanti modul ajar saya akan saya lengkapi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, akan saya masukkan dalam RPP-nya Bu Fitri. Kemudian saya menyiapkan sarana dan prasarana untuk media pembelajarannya ya, untuk mendukung pembelajaran supaya anak-anak itu lebih termotivasi ketika mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, saya menerapkan model pembelajaran project based learning. Iya, betul. Ada kelompok ada lagi? Iya, nanti akan saya coba bagi di satu kelas itu menjadi beberapa kelompok. Karena jumlah siswanya itu ada 31, jadi saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi itu ya. Sudah sangat lengkap sekali strateginya yang disiapkan ya Bu ya. Materi ini juga sangat menarik sekali dan tadi yang masalah pemasaran ya Bu ya. Jadi itu sangat menambah keterampilan anak juga nanti kalau sudah lulus tuh bisa lah gitu ya, usaha apa yang bisa memasarkan seperti itu. Baik, itu saja Bu Susi, dan semoga besok Selasa bisa berjalan dengan lancar seperti yang Bu Susi harapkan. Terima kasih Bu Susi ya. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Sehat semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, baik, tadi pagi kalian sudah melakukan tadarus bersama dan berdoa. Untuk kesempatan pagi hari ini mengawali pembelajaran kita hari ini ya. Kita baca basmalah dulu bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, seperti yang kalian ketahui, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kita lihat kembali kesepakatannya seperti apa ya. Ini yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama yaitu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati ya orang dan
barang milik orang lain. Kemudian sangat penting di mana untuk mengerjakan segala pekerjaan dan berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kita ingat-ingat kembali ya apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama ya. Jadi harapannya Bu Susi di sini nanti kalian bisa saling menghormati satu sama yang lain, antara teman kalian dengan guru-guru kalian, dengan teman di luar kelas jurusan tata busana. Baik, selanjutnya saya bagikan sticky note ya. Kalian tuliskan nama, nanti kalian tempelkan pada kertas karton yang Bu Susi sediakan di depan. Silahkan tuliskan namanya dulu. Bu Susi pengen tahu nih keadaan kalian hari ini seperti apa ya. Silahkan, di sini Bu Susi punya gambar 2 emoticon. Silahkan nanti nama kalian ditempel di bawah emoticon yang Bu Susi tempelkan di depan ya. Silahkan ditempelkan ke depan dari baris ya, bergantian ya, silahkan. Ya, silahkan Mbak Suci menyampaikan karena sudah memilih. Saat ini suasana hatinya sedang bahagia. Bisa diceritakan kepada temannya kenapa kok bahagia hari ini, ya. Ya, silahkan Mbak Suci maju ke depan. Ya, coba ceritakan kenapa kok kamu memilih emoticon tersenyum, ini berarti bahagia ya. Nah, bisa diceritakan kepada teman-teman kamu kenapa kok hari ini bahagia? Karena masih diberi kesehatan dan bisa bertemu dengan teman-teman hari ini, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Suci, beri aplaus ya. Ya, baik. Ini Mbak Suci mengatakan bahwa hari ini sangat bahagia karena bisa bertemu dengan teman-temannya satu kelas ya. Dan hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dan bertemu dengan kita semuanya ya. Baiklah, kemudian coba kita berdiri sejenak ya. Kita melakukan ice breaking ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Baik, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke branding dan marketing. Kemarin kita sudah bertemu ya, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang branding dan marketing. Masih ada yang ingat brand itu apa? Merek, Bu. Ya, bagus sekali Mbak Nisa, tepuk tangan ya. Ya, brand itu adalah merek. Kemudian kalau branding ya Mbak, silahkan. Ya, betul sekali ya. Jadi, ya kita beri aplaus dulu. Ya. Ya, jadi branding adalah sistem yang dijalankan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan suatu brand atau usahanya. Kemudian marketing. Mungkin ada yang tahu marketing? Ya, Mbak Fitri silahkan. Strategi atau cara menjual produk. Ya, betul sekali. Jadi marketing itu strategi atau cara menjual produk ya. Baik, karena kita kemarin sudah belajar tentang branding dan marketing, untuk pertemuan kali ini coba ini Bu Susi ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, pernahkah kamu berbelanja busana secara online? Mungkin ada yang menjawab? Ya, Mbak Arsita? Ya, berbelanja apa itu? Baju, terus tas,
Ya, lewat apa? Shopee. Ada yang lain? Mungkin lewat marketplace yang lain? Ya, TikTok. Ya, TikTok Shop. Ada lagi yang lain? Lewat web. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, Tokopedia. Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita berbelanja di busana secara online. Kemudian, pernahkah kamu memperhatikan cepatnya tren mode yang berubah terus-menerus? Ya, kira-kira tren mode itu berubah-ubah apa enggak sih? Ya, tren mode itu selalu berubah-ubah ya, biasanya selalu setiap tahunnya itu selalu berputar ya. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa tren tahun 70-an bisa terulang lagi di tahun 2000 misalnya seperti itu ya, atau mungkin tren tahun 60 bisa terulang lagi di tahun 90. Nah, tren itu sebetulnya perputaran saja, hanya saja mungkin ada pengembangan atau modifikasi di bagian-bagian tertentu ya. Bagus. Kemudian, pernahkah kamu berpikir berapa banyak keuntungan jika dapat menjalankan bisnis di bidang fashion? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, mengapa kalau kita berbisnis di fashion itu mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kira-kira apa? Karena fashion itu kan setiap tahun kan berubah ya. Otomatis kalau fashion itu bagaimana? Selalu ada peminatnya ya, tidak akan sepi peminat, dan selalu ada yang ingin membelinya. Nah, ini keuntungannya adalah di sana. Kenapa? Karena dari bisnis busana ini pasti ada yang akan membelinya. Kita lanjutkan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang brand positioning dan juga konsep marketing atau strategi pemasaran ya. Jadi brand positioning adalah salah satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan perusahaan lebih dekat dengan konsumen. Kemudian yang kedua, konsep marketing. Konsep marketing atau strategi pemasaran adalah strategi. Strategi itu apa tuh? Cara ya. Ya, strategi itu adalah cara yang digunakan oleh perusahaan secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan di pasar ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk saat ini tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik dapat merancang sebuah produk fashion dan strategi pemasarannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang brand positioningnya dan cara marketingnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk kalian dapat merancang sebuah produk fashion dan bagaimana cara memasarkannya ya. Nah, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya apa saja? Yang pertama yaitu menentukan strategi brand positioningnya. Yang kedua, menentukan cara membaca kebutuhan masyarakat atau pasar. Yang ketiga adalah menentukan target pengguna fashion tersebut. Yang keempat adalah menentukan konsep marketingnya. Jadi nanti kalau kalian sudah membuat rancangan sebuah produk busana, kalian harus bisa merancang bagaimana cara menentukan konsep marketingnya. Mau dijual secara online kah, atau lewat marketplace, atau mungkin lewat e-commerce ya. Jadi ada banyak jalan, karena saat ini kalian lahir itu sudah di era digital, jadi semuanya sudah menggunakan digital ya. Jadi pemasaran pun juga sekarang ini konsepnya, kalau kita memasarkan sudah menggunakan konsep digital juga ya. Nah, ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara menentukan konsep marketingnya. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok karena jumlahnya ada 30. Nah, nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya.
Nah, yang pertama, tugas kalian nanti adalah rancanglah sebuah produk fashion yang akan kalian pasarkan ya. Jadi kalian tugasnya merancang sebuah produk fashion. Boleh baju, boleh busana anak, boleh mungkin pakaian untuk pria ya. Kemudian tentukan strategi brand positioningnya. Yang kedua, bagaimana cara membaca kebutuhan pasar atau masyarakat terhadap brand fashion tersebut. Kemudian menentukan target penggunanya, kira-kira untuk siapa ya. Yang kalian rancang itu nanti untuk siapa. Kemudian yang keempat adalah tentukan konsep marketingnya. Jadi nanti cara penjualannya mau bagaimana, mau dijual lewat online atau mau disalurkan atau dari toko ke toko atau secara ini ya langsung ya. Nah, atau mungkin lewat e-commerce ya. E-commerce tahu? E-commerce itu berarti apa? Lewat teknologi digital ya, bisa lewat televisi ya, lewat internet ya, itu namanya e-commerce. Sedangkan marketplace, jadi beda ya antara e-commerce dan marketplace. Kalau e-commerce itu berarti melalui internet, televisi atau media elektronik ya. Tapi kalau marketplace berarti melalui aplikasi berbelanja. Bisa Shopee, Lazada, Tokopedia ya. Kemudian apa lagi? Instagram bisa, TikTok ya. Jadi banyak sekali ya. Baik, nanti kalian akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya, di mana tugas setiap anggota kelompok nanti mencari materi di internet ya, tentang bagaimana menentukan strategi brand positioningnya dan produk yang akan dirancang. Kemudian cara membaca kebutuhan pasar. Yang ketiga, target pengguna fashion. Yang keempat, konsep marketingnya. Dan yang terakhir nanti kalian membuat laporan yang akan dipresentasikan di depan. Nah, nanti setiap anggota kelompok dibagi menjadi beberapa untuk tugasnya ya. Yang pertama ada moderator, penyaji, pemberi umpan balik, notula, dan menjawab pertanyaan. Nah, tugas kalian nanti bagaimana? Jadi nanti kalian berkelompok, kemudian secara berkesadaran diri mencari berbagai sumber dari internet boleh, membaca boleh, silahkan sesuai dengan minat belajar masing-masing siswa ya. Kemudian yang kedua nanti silahkan kalian memanajemen diri ya, membagi tugasnya atau peran masing-masing di setiap kelompok ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang sebagai moderator, nanti ada juga yang bagian notula, menulis ya, ada yang mencari materinya seperti itu. Jadi nanti kalian bagi sendiri ya. Kemudian kalian nanti secara berkesadaran sosial ya, berdiskusi, saling menghargai pendapat temannya ya. Kemudian untuk keterampilan berelasinya nanti kalian dapat membangun hubungan positif dan bekerja sama dengan teman-temannya, berkolaborasi ya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti hasilnya kalian jadikan dalam bentuk laporan dan kalian presentasikan di depan. Sudah paham ya? Sudah. Ini sudah selesai kok. Ya, bisa. Sebentar Mbak. Ya, ini mana ya? Sudah semua ya. Gimana? Sudah ya? Gimana? Sudah? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
konsep marketing. Konsultasi digital marketing yaitu seorang profesional yang sangat terampil dengan pelatihan spesial dalam pemasaran online dan online training dan online teaching, antara lain membuatkan kelas bahasa asing, desain grafis, kelas menulis maupun yang lainnya. Silakan Mbak Marina. Cara menyampaikannya itu cuman untuk kepala suaranya. Kenapa konsep marketing tidak menggunakan platform tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli? Silakan. Yang mau menjawab siapa? Oh, produknya sudah terkenal di seluruh dunia. Oh, baik. Kembali ke moderator. Silakan dipandu diskusinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. 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 Baik, dari hasil yang disampaikan kelompok 3 tadi, karena kita dibatasi oleh waktu ya, nanti kita lanjutkan untuk presentasinya di pertemuan yang akan datang. Jadi ini Bu Susi akan membahas apa yang sudah ditampilkan kelompok 3. Bu Susi akan mereview ya apa yang sudah disampaikan kelompok 3 tadi. Jadi untuk diskusinya kali ini kurang berjalan dengan baik ya, karena apa? Satu, diskusi itu bisa berjalan karena apa? Kalau kita menyampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Ya, keras di sini tidak perlu berteriak-teriak, tetapi paling tidak audien yang ada di belakang itu dengar, ya. Tapi kalau kita menyampaikannya pelan, yang di belakang bingung, yang disampaikan di depan itu apa? Mau bertanya apa karena tidak mendengar apa yang disampaikan oleh yang di depan ya. Jadi mohon untuk kelompok yang selanjutnya nanti di pertemuan yang berikutnya ketika maju ke depan suaranya yang keras, paling tidak bisa menjangkau sampai ke belakang. Jadi nanti teman-teman kalian bisa mendengar dan memberikan umpan balik ya secara positif ya. Jadi benar tadi apa yang sudah disampaikan kelompok 4. Untuk tampilan dari hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus ya. Besok ditingkatkan lagi ketika keterampilan cara berdiskusinya ya. Jadi tadi juga saya menyoroti di bagian konsep marketing ya. Konsep marketing di sini bukan cara yang ditonjolkan, tetapi malah menjelaskan konsultan digital. Konsultan itu siapa? Berarti orang. Jadi bukan cara. Kalau konsep berarti kan cara, strategi cara memasarkan. Jadi bukan orangnya. Jadi di sini nanti diperbaiki ya Mbak, kelompok 3 ya. Ya. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan ya, kita bisa simpulkan ya. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang branding dan marketing, terutama tentang brand positioningnya dan strategi pemasarannya ya. Jadi kita hari ini belajar tentang 2 hal itu ya, tentang brand positioningnya dan strategi pemasaran busana. Jadi strateginya tadi bisa melalui e-commerce atau mungkin marketplace ya, karena saat ini sudah berkembang teknologi digital ya. Ada kesulitan ketika mengidentifikasi materi ini? Ada kesulitan? Tidak ya? Baik, nanti silahkan kalian mengisi refleksi yang akan saya bagikan melalui link di grup WA kelas ya. Mengisi di Padlet. Kemarin kalian memang sudah memberikan mengisi Padlet tentang brand and marketing di sini ya. Saya lihat sudah semuanya masuk dan di sana Bu Susi bisa memetakan
kebutuhan belajar kalian. Nah, di sini nanti untuk refleksi saya akan mengirim lagi ya link untuk refleksi, nanti kalian isi setelah selesai pembelajaran. Untuk penilaiannya nanti Bu Susi kirimkan link untuk Google Form ya. Kalian nanti saya kirim Google Form di grup kelas ya. Nanti ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Silahkan, ini saya kirimkan linknya dulu. Nanti setelah pembelajaran bisa kalian kerjakan ya. Untuk waktunya nanti berarti tidak terbatas ini. Sebentar, saya kirimkan dulu. Nah, ini linknya sudah masuk di grup kelas kalian. Nanti silahkan kalian kerjakan pertanyaan dari materi hari ini ya, untuk penilaian hari ini. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Baik, dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak. Berarti untuk pertemuan minggu depan kita masih melanjutkan materi yang ini dengan kegiatan apa? Presentasi ya. Presentasi di sini untuk melatih keterampilan kalian berbicara di depan. Untuk kegiatan hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Ya, baik, nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya masih dengan materi brand positioning dan strategi pemasarannya ya. Jadi nanti kalian masih melakukan diskusi, masih melanjutkan materi hari ini. Baik, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah ini istirahat selesai, kalian selanjutnya sholat ya. Ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Alhamdulillah baik ya. Ibu, kita ketemu lagi. Jadi dalam rangkaian supervisi akademik kita sudah bertemu saat pra observasi. Kemudian kemarin juga kita sudah observasi di kelas, dan sekarang ini yang pasca observasi Bu. Iya Bu. Jadi gimana perasaannya Bu Susi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya tentu saja lega ya Bu, sudah melaksanakan pembelajaran. Tetapi mungkin ada beberapa yang mungkin saya belum merasa puas seperti itu Bu Fitri, karena ada beberapa yang mungkin menurut saya kurang maksimal. Oke, sebelum membahas yang kurang ya Bu, kita bahas yang baik-baik dulu. Jadi menurut Bu Susi dari pembelajaran kemarin itu bagian mana sih yang menurut Bu Susi lebih baik? Menurut saya sudah menerapkan kegiatan KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga menerapkan mindfulness Bu Fitri, seperti itu. Jadi saya juga pengen mengajarkan anak-anak itu keterampilan untuk berbicara di depan kelas, seperti itu. Jadi yang sudah berjalan baik, berdiferensiasi, jadi KSE ya Bu ya, mindfulness-nya. Oke. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, Bu Susi kemarin itu menurut Bu Susi sudah ada di angka berapa pembelajaran jaringan? Kalau pembelajaran saya mungkin di angka 8 ya Bu, tapi merasa saya kurang maksimal, masih kurang maksimal. Di bagian mana yang menurut Bu Susi masih kurang maksimal? Kalau menurut saya yang kurang maksimal itu di bagian ketika anak-anak praktek untuk keterampilan berbicara di depan kelas. Mereka kurang percaya diri, jadi tidak bisa menyampaikan apa yang ada di menurut pendapat mereka itu seperti apa, seperti itu. Jadi keterampilan berbicaranya itu perlu dilatih lagi, seperti itu Bu. Jadi pembiasaan seperti itu harus diterapkan di pembelajaran saya harus seperti itu. Bu Susi merasa kurang di bagian keterampilan anak untuk menyampaikan pendapat atau berbicara ya. Oke. Jadi untuk mengatasi hal tersebut Bu, jadi Bu Susi berencana ingin melakukan apa? Ya, rencana saya seperti ini Bu, ketika saya
melaksanakan kegiatan KSE, itu ada roda emosi seperti itu Bu Fitri. Ketika anak-anak menempelkan perasaannya, misalnya saya tempelkan emotikon sedih, kemudian perasaan senang, lah anak-anak saya suruh menceritakan apa yang menjadi atau ganjalan yang ada di hatinya. Jadi dia harus menceritakan apa yang dia rasakan. Itu sebagai bentuk pembiasaan mereka untuk berbicara di depan teman-temannya. Betul. Menyampaikan perasaan. Iya. Ada lagi mungkin Bu yang bisa dilakukan selain itu? Jadi tetap saya nanti insya Allah di pembelajaran saya akan saya terapkan kegiatan diskusi Bu, karena itu juga melatih keterampilan berbicara di depan kelas. Iya. Diskusi. Jadi memang sampai keterampilan berbicara itu memang ingin sekali Bu Susi tingkatkan. Betul. Ya. Mungkin kira-kira ada faktor apa ya Bu yang membuat anak itu kok kurang dalam kemampuan berbicaranya? Mungkin faktor kurang percaya diri ya Bu ya. Ya, jadi dari SMP atau dari SD kurang sekali pembiasaan untuk pembelajaran yang intinya untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Jadi diskusi itu sangat kurang sekali saya rasakan kalau untuk pembelajaran yang ada sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin juga saya ingin membuatkan anak-anak itu media. Jadi melalui media itu mungkin bisa mewakili anak-anak atau bisa lebih memudahkan anak-anak untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ketika berdiskusi di depan kelas. Sudah bagus sekali rencana Bu Susi ya dengan melatih anak atau membiasakan anak berani berbicara gitu ya. Mungkin juga bisa ini Bu dilakukan saat pembelajaran, mungkin Bu Susi lebih sering juga lebih bertanya jawab ya. Dalam Bu Susi mengasih pertanyaan, mungkin anak akan berani jawab, atau mungkin istilahnya dengan ngobrol sama teman, dikasih kesempatan ngobrol dulu sama teman sebelum pembelajaran, mungkin itu akan membantu mereka yang biasakan. Oke, baik Bu. Jadi itu kira-kira mau dilakukan apa? Karena ini sudah PAT ya Bu, penilaian akhir tahun, jadi mungkin dulunya sih saya pengennya secepatnya Bu, cuma karena ini sudah penilaian akhir tahun, jadi saya pengennya ketika tahun ajaran baru itu akan saya terapkan lagi Bu. Jadi mulai tahun ajaran baru saya terapkan kembali. Bu Susi akan menerapkan mulai tahun ajaran baru ya, melatih anak atau membiasakan anak untuk berani berbicara di depan umum atau menyampaikan pendapatnya seperti itu. Baik sekali Bu, apa yang direncanakan Bu Susi, dan semoga besok bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oke, baik. Itu saja Bu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas waktunya ya Bu ya. Iya Bu. Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga terima kasih Bu Fitri. Kita bisa sharing seperti ini. Iya. Jadi tahu kekurangan saya ada di mana. Iya, sama-sama. Terima kasih.